Aku ada pernah ngontenin ini tentang aku menentang konsep Al-Quran itu adalah kitab pedoman sepanjang masa. Oh, Karena, bukan. iya, karena memang meskipun orang-orang bilang begitu, sebenarnya Al-Quran itu nggak bisa jadi pedoman sepanjang masa. Kenapa? Nah, ini akan bicara episode kedua nih dalam logika Kumaila ya. Kali ini saya ingin bertanya pada Anda atau minta pendapat Anda, minta penjelasan Anda tentang Nabi Muhammad atau Islam itself sebagai pembuka agama atau sebuah agama yang kesannya mempromosikan perang. Ya, jadi gini, seringkali dalam perdebatan orang mengatakan bahwa bagaimana mungkin Anda mengatakan Islam itu adalah sebuah agama yang damai? Karena pada faktanya ya, Nabi Muhammad sendiri adalah panglima perang, berperang berulang kali. Bahkan ada sebuah catatan yang mengatakan dia memimpin pasukan Islam itu sampai mungkin 27-28 kali ya, walaupun perang yang besar itu 7-8 kali. Dan kemudian dia juga membunuh. Dia berperang dalam artian fisik ya, bukan berperang ide, bukan berperang gagasan, tapi berperang secara betul-betul fisik perang ya. Sehingga orang mengatakan, dan itu ada ayat-ayatnya, kata-katanya ya, nanti tolong Anda jelaskan, ada ayat-ayat yang artinya itu diakui oleh Al-Quran sendiri, atau bahkan ada perintah dari Tuhan sendiri bagi orang Islam untuk berperang. Nah, ini kemudian seringkali dibandingkan dengan agama lain, misalnya saja dengan Kristen kan. Kristen itu ya, apakah Tuhan Yesus kalau dalam pandangan orang Kristen, atau bagi kami orang Islam itu kan menganggap jadi nabi, tapi nabi yang betul-betul datang dari bawah, bukan perang dia. Dia itu adalah seorang, mungkin zaman sekarang lebih ke LSM gitu ya. LSM bergerak di tengah masyarakat, membangun kesadaran masyarakat, bahkan dia punya prinsip, kalau kamu dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan, atau balik ya. Kalau kamu dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Ini kan jadi kayak beda banget sama Islam. Nah, yang kita ingin bicarakan di sini Islamnya dulu nih. Apa pendapatmu atau penjelasanmu tentang Islam sebagai sebuah agama perang atau Nabi Muhammad sebagai panglima perang ini? Ini pertanyaannya berat banget ya. Cuman mungkin kita harus, yang paling penting dari semuanya tuh kita lihat konteks budaya, konteks sosial, konteks zaman lagi pas awal-awal Islam muncul. Ketika aku bilang awal Islam muncul itu berarti ketika Nabi menyebarkannya ya. Nah, konteks zamannya beda. Ketika lagi zaman Nabi, yang namanya perang suku itu biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para sahabat, para pemirsa yang telah mendukung channel kami. Jazakumullah khairan. Bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa klik tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan menanggapi podcast dari Ade Irmando dan dengan perempuan ini, Nila apa siapa namanya ini ya. Ini yang mana ini adalah kedua orang ini mendiskreditkan Islam, melecehkan, meremehkan agama Islam, melecehkan, meremehkan Nabi dan Al-Quran. Pertama, dia mengatakan, yang perempuan ini yaitu mengatakan dia tidak percaya kalau Al-Quran itu adalah pedoman hidup sepanjang masa ya. Ngakunya orang Islam, perempuan ini itu dalam proses mendalami Al-Quran ya. Nah, kalau orang Islam yang betul-betul mendalami Al-Quran tidak mungkin tidak berhijab ya, dan kata-katanya sangat bijak. Dan ini tidak justru mendiskreditkan agama Islam, justru tidak percaya dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dalam Islam itu ya, Al-Quran telah mengatur umatnya ya, dari sejak Islam itu mengatur umatnya dari hal yang paling kecil sampai dengan hal yang paling besar. Dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu diatur dalam Al-Quran. Bahkan kita ke WC mau buang kotoran saja, mau BAB atau BAK, itu diatur dalam agama. Itu bukti bahwasannya Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Sebagaimana sabda Nabi,
yang artinya saya tinggalkan dua hal, ya, yang mana apabila kalian berpegang teguh dengan kedua hal itu, kalian tidak akan sesat. Apa kedua hal tersebut? Hal tersebut adalah Al-Quran dan sunnahku dan sunnah Rasulullah SAW. Itu bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah pedoman hidup sepanjang masa. Kalau dia tidak percaya demikian, kitab Sulam Taufik itu termasuk hal-hal yang menyebabkan orang itu murtad. Kemudian yang kedua yaitu apa yang dikatakan oleh Ade Armando. Ini Ade Armando menggiring seakan-akan agama Islam itu menggiring opini seakan-akan umat Islam itu adalah agama perang, ya, dan Nabi adalah orang yang mempromosikan perang. Ini merupakan fitnah keji terhadap Rasulullah dan terhadap agama Islam. Jadi kenapa Islam itu umat Islam sampai berperang, Rasulullah sampai berperang? Itu harus kita pelajari sejarahnya. Ya, beginilah kalau orang bodoh, orang tolol, sok paham agama, membahas agama, ya. Ini akibatnya, ya. Makanya kita harus berguru kepada orang yang benar. Tidak bisa kita mempelajari Islam itu secara instan, secara otodidak. Tidak bisa kalau masalah agama. Harus berguru dan gurunya harus betul-betul, jangan sampai salah pilih guru, ya. Tidak bisa kalau dengan baca-baca buku, baca-baca di Google, browsing-browsing, tidak bisa. Harus belajar dan berguru. Itu dalam agama, biar tidak sesat. Tidak seperti Ade Armando dan nila siapa ini, ya. Yang pertama tentang perang, ya, pernyataan ini bahwasanya kena umat Islam, agama Islam dikatakan agama perang, ya. Mari kita jawab dengan kitab yang dipelajari di pesantren-pesantren, yaitu sejarah singkat Rasulullah, yaitu dalam kitab Khulasah Nurul Yakin jilid 2. Nah, ini kenapa Rasulullah dan umat Islam itu sampai memerangi orang-orang kafir? Ini di sini ini awalnya. Ini Yahudul Madinah, orang Yahudi kota Madinah, ya. Ini ada waduhum lil muslimin, ya kan? Permusuhan orang Yahudi terhadap umat Islam. Karena sejak Nabi itu mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam, itu dimusuhi oleh orang-orang Quraisy dan oleh orang Yahudi. Ya, ikhbaruhum anir rasulih, apa ini? Qabla bi'satihi, sebelum diutusnya Nabi. Kemudian munafiqul Madinah, orang-orang munafiknya kota Madinah, muahadatul Yahud, perjanjian orang-orang Yahudi. Ini pertama, lama ra'at Yahudul Madinah intisyarul islami fiha. Lama ra'at, ketika melihat orang-orang Yahudi mengetahui tersebarnya agama Islam di kota Madinah, alharul adawatah lil muslimin, mereka menampakkan permusuhan. Dengarkan, ini Ade Armando. Ketika orang-orang Yahudi mengetahui tersebarnya Islamnya, Islam mulai tersebar di kota Madinah, azharul adawata lil muslimin, mereka menampakkan permusuhan terhadap orang-orang Islam. Wa akhadhu yajtahiduna fi raddihim anil Islam, dan mereka mulai berusaha menolak umat Islam dari agama Islam, melarang umat Islam dari agama Islam. Wa kanu min qablu yukhbiruna arabal Madinah binabiyyin yub'asuh qad qaruba zamanuhu. Padahal mereka itu sebelumnya sudah memberitakan kepada orang-orang Madinah, kepada orang-orang Arab Madinah, tentang nabi akhir zaman yang akan segera diutus. Qad qaruba zamanuhu, masanya sudah dekat. Tapi falamma Bu Isa ista'dama ru'usuhum ayyakuna nabiyyun min arabihim, maka ketika Rasulullah sudah diutus, mereka itu menolak. Pemimpin-pemimpin mereka menolak, mereka tidak mau kalau nabi itu berasal dari bangsa Arab. Dan mereka itu wa kana yusa'iduhum ala amalihim hadza jama'atul munafiqun min arabil Madinah, dan perbuatan mereka itu didukung
oleh sekelompok orang-orang munafiknya kota Madinah. Yaitu orang-orang munafik dari orang-orang Arab Madinah. Yar'asuhum Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yang mana orang-orang munafik, orang-orang Arab munafik Madinah ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya bagus, tapi hatinya busuk. Falamma ra'a ar-rasulu minhum zalik aqada ma'hum ahdan ala alla yu'duhu wa la yuharibahum wa la yata'arradu bi dinihim. Ya. Maka ketika Rasulullah mengetahui permusuhan orang-orang Yahudi yang didukung oleh orang-orang munafik ini, Nabi mengadakan perjanjian dengan mereka agar tidak saling menyakiti dan memerangi dan tidak menentang terhadap agama mereka. Nah, amal munafikuna wa kanu yaqbalu minhum ma zahara. Ya, mereka, ya, orang-orang munafik ini nampaknya menerima, ya, kelihatannya menerima dengan perjanjian tersebut, tapi wayat rukuma baton, dan pada dalam hatinya mereka itu menolak. Ya. Terus kita lanjut. Nah, akhirnya mereka itu memerangi, ya. Nabi diperangi, Nabi dikhianati oleh orang-orang Yahudi itu, ya. Dikhianati Nabi itu. Ya. Nabi itu dikhianati oleh orang, perjanjiannya dirusak, perjanjiannya digagalkan. Nah, pada akhirnya azinallahu lil muslimina bi kita li a'daihim. Ya, Allah memberi izin kepada orang-orang Islam, memberi izin untuk memerangi musuh-musuhnya, musuh-musuh yang melampaui batas, yang melanggar perjanjian ba'da mu'aradatihim lin Nabi, setelah menentangnya mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idzaihim lahu, dan menyakiti mereka lahu kepada Nabi, wa ittifaqihim ala qatlihi, dan sepakatnya orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik untuk membunuh Nabi. Apa diam saja gitu? Nah, itu. Ini kemudian ini ayat Al-Qur'annya yang perintah untuk melawan orang-orang kafir ini. Surat Hajj ayat ke-39. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihi laqadir. Ya, karena mereka sudah diserang duluan, dikhianati, ya. Mau dibunuh, Nabi mau dibunuh, mereka dihalang-halangi dari agama Islam, maka uzina, diizinkan. Diizinkan itu Allah memberi izin kepada orang-orang yang beriman, orang-orang umat Islam, yuqataluna, yang diperangi, ya, diizinkan untuk melawan. Kenapa? Bi'annahum zulimu, mereka itu dizalimi, umat Islam dizalimi oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Bi'annahum zulimu, dizalimi. Wa innallaha ala nasrihi laqadir, Allah mampu menolong mereka, umat-umat Islam. Jadi mereka itu karena dizalimi, umat Islam berperang karena melawan, bukan menyerang duluan. Tidak ada umat Islam itu menyerang duluan, tidak ada ceritanya. Ya. Kemudian di akhir di tengah podcast itu, kenapa kok tidak dilakukan secara diplomasi, ya? Emangnya Nabi itu diam-diam saja gitu? Sejarah-sejarahnya Nabi itu, Nabi awalnya itu dengan cara diplomasi, pemimpin-pemimpin mereka diundang, diajak diskusi, ya. Tapi mereka tetap, ya, menolak dan bahkan berencana untuk membunuh Nabi. Makanya, ya, Ade Armando ini perlu membaca sejarah, ya. Kalau tidak bisa sejarah yang tulisannya Arab, maka bacalah buku sejarah yang tulisannya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian lanjutannya, sampai Nabi itu dikatakan Nabi sampai membunuh. Iya, memang Nabi memang membunuh, tapi karena beliau kepepet. Ini beliau itu membunuh di dalam perang Uhud karena beliau itu mau dibunuh. Masa kalau kita mau dibunuh orang diam-diam saja, tidak lari,
malah menyerahkan diri begitu. Nah, ini di bab ke-10 ya, yaitu tentang tabahnya Rasulullah di dalam perang Uhud. Beliau itu ada memimpin perang Uhud itu, dan di perang Uhud itu mengalami kekalahan. Umat Islam mengalami kekalahan karena pasukan pemanah yang ada di atas bukit Uhud itu tidak patuh terhadap perintah Rasulullah. Akhirnya mengalami kekalahan yang sampai Rasulullah itu berluka. Ini nomor 1, sabatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tabah dalam perang Uhud, fi ghazwati Uhudin, dalam perang Uhud, wa ma'hu jama'atun min ashabihi. Nabi bersama para sahabat-sahabatnya, minhum diantaranya Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Yaitu yang bersama Nabi itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Nah, waqad asabahu alaihi salatu wassalam syada itu azimatun. Beliau ditimpa musibah yang sangat besar. Tahammalahu bima a'tahullah. Beliau tanggung dengan tabah dan sabar. Nah ini ya, dengan di kekalahan ini ya, sebetulnya Nabi kalau Nabi mau ya bisa saja tidak kalah, karena Nabi itu memang utusan Allah yang nomor 1, paling nomor 1, kekasih Allah. Tapi Rasulullah itu mau menjalani sebagaimana manusia biasa. Falamma aqbala alaihi Ubay bin Khalaf yuridu qatlahu fa'udha alaihi salatu wassalam al-harbatah mimman kana ma'hu wa daraba darabatan kanat sabaha lagihi wa lam yaktul alaihi salatu wassalam ghairuhu tula hayatihi ya. Jadi kenapa Nabi itu sampai membunuh orang? Nah ini di nomor 3 ini itu Ubay bin Khalaf tahu-tahu menghadap Nabi ya. Ada di hadapan Nabi, yuridu qatlahu, mau membunuh Nabi. Misal seperti ada Armando ini dicegat begal mau dibunuh, diem saja, ayo saya dibunuh aja langsung gitu, konyol. Jadi Nabi itu membela diri, karena Nabi mau dibunuh. Yang namanya dalam perang ya mesti membunuh. Dalam perang itu kalau nggak dibunuh ya membunuh, kalau nggak membunuh ya dibunuh, itu dalam perang. Fa'khadha alaihi salam al-harbatah. Beliau itu mengambil senjata, mengambil pedang dari orang yang ada di dekatnya, dan beliau menebas Ubay bin Khalaf 1 kali tebasan sampai Ubay bin Khalaf ini mati sampai binasa. Dan sepanjang sejarah Nabi itu tidak pernah membunuh kecuali 1 orang ini, yaitu Ubay bin Khalaf. Ini begini, seperti inilah tanggapan kami terhadap fitnah keji yang dilontarkan adik Armando dan munafik betina ini ya. Ya mudah-mudahan mereka berdua oleh Allah diberi hidayah sehingga bisa mempelajari Islam dengan benar, bisa menjadi orang yang benar, orang yang soleh, berjalan dia jalan yang benar. Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan ini bermanfaat, menjadi tambahan wawasan, tambahan ilmu bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.